Rumah sakit Doris Silvanus Palangkaraya. Aku mendengar suara mesin monitoring di sebelah kiri dan rongga hidung terasa dingin seperti alat sedang terpasang berupa selang kecil yang membantuku untuk bernapas. Aroma obat-obatan terhirup kuat dan bebas keluar masuk ke dalam hidungku. Aku kesulitan membuka kelopak mata. Aku merasa tubuh ini terbaring di sebuah tempat tidur yang tidak asing dengan suasananya. Mas Ruji, panggilku lirih. Aku terus mencoba membuka mata, namun mengapa terasa berat sekali. Mas, kataku sekali lagi. Pria yang kusebut namanya tidak kunjung datang, entah kemana dia. Panggilkan dokter, pasien sudah siuman. Terdengar suara wanita muda di sebelahku. Aku berusaha menggerakkan setiap inci tubuhku, namun terasa sangat kaku. Berusaha menggerakkan jari jemariku. Bismillah. Kemudian mataku pun terbuka secara perlahan. Aku bernapas lega. Aku pikir sedang bermimpi buruk hingga tidak bisa membuka mata. Aku membuka mata dan mengedarkan pandangan pada ruangan serba putih ini. Alat monitor terpasang di dada, selang ventilator terpasang di rongga hidung dan jarum infus tertancap di tangan kiriku. Aku mengikuti arah selang kecil putih itu ke atas, rupanya aku sedang diinfus. Aku meraba bagian wajahku, kain perban membalut luka di mata kiriku hingga ke telinga. Aku baru ingat, luka ini adalah bekas cangkulan Bagas. Semoga saja mataku tidak buta. Kemudian suara langkah kaki dan ketukan sepatu terdengar mendekat. Seorang wanita berpakaian serba putih mengenakan rok pendek di bawah batas lutut. Lengan baju pendek dan berkerah, diikuti seorang laki-laki berbadan tinggi besar. Usianya sekitar 30 tahun. Dia mengenakan jas berwarna putih. Di kantong bajunya terselip ballpoint berwarna hitam. Sus, tolong panggilkan keluarga pasien ya. Baik dok. Suster bertubuh sintal di sebelahku mengganti botol infus yang sudah habis. Dokter pun memeriksa keadaanku, menyenterkan mataku dengan senter sebesar jari kelingking dewasa. Gimana bu keadaannya? Apakah sudah baikan? Tanyanya padaku sambil mengalungkan alat stetoskop yang ada di lehernya. Aku mengangguk dan tersenyum. Aku sudah merasa baikan, paling tidak merasa lega karena sudah tidak dikejar Bagas beserta cangkulnya. Tak lama kemudian, datanglah Mas Ruji. Dia mengenakan masker, memakai baju skort dan alas kaki khusus ruang ICU. Tak lupa juga penutup kepala yang biasa disebut hairnet. Dek, Mas Ruji menahan tangisnya. Suaranya bergetar, bisa aku dengar di balik masker berwarna biru senada dengan pakaian yang dia pakai. Laki-lakiku pasti dia cemas dan khawatir. Jika tubuhku tidak kaku, sudah aku peluk dia erat-erat. Aku merindukannya. Suara Mas Ruji bergetar seperti ingin menangis. Dia cengeng, padahal aku sudah selamat. Aku sudah lolos dari maut. Dokter pun sudah selesai memeriksaku. Aku menaruh curiga karena dokter merahasiakan kondisi mata kiriku. Alasannya menunggu kondisiku benar-benar pulih. Singkatnya 3 jam kemudian, aku sudah dipindahkan ke ruangan lain untuk memulihkan dan melanjutkan perawatan lainnya. Mata kiriku masih terbungkus perban, pandanganku cuma satu, untuk melihat mengandalkan mata kanan saja. Rasanya sudah tak sabar melepas perban ini. Bagaimana dengan Bagas mas? Tanyaku pada Mas Ruji. Aku penasaran dengan anak setan itu, entah setan yang mana yang merasukinya hingga mau membunuhku. Ada dek, sedang diamankan PJR. Untuk sementara, Bagas akan di sana. Mas Ruji terasa berat memberikan penjelasan mengenai Bagas. Aku menghela napas lega. Sudah, jangan dipikirkan. Dia baik-baik saja kok. Sekarang, pikirkan saja dulu keadaan kamu, biar kamu cepat pulang. Mas Ruji membelai rambutku. Aku mengulas senyum. Tubuhku kembali kusandarkan ke tempat tidur. Singkat waktu, dokter dan 1 orang suster cantik memasuki ruang kamar di mana aku dirawat. Dokter Hendra, yang adalah spesialis mata, memeriksa keadaanku. Lukanya sudah kering bu, saya buka ya perbannya. Dokter Hendra mulai melepaskan perban yang beberapa minggu menutupi pemandanganku.
Mas Ruji menggenggam tanganku dengan erat, seolah-olah dia menguatkan. Aku menaruh curiga padanya. Pasti ada yang disembunyikan dariku. Apalagi Mas Ruji sempat dipanggil ke ruang dokter. Perban pun sudah dibuka. Aku mencoba membuka kelopak mataku. Namun ada yang aneh. Pandanganku tetaplah terasa satu. Aku penasaran dan mencoba menutup mata kananku. "Mas, aku tidak bisa melihat," kataku dengan suara yang mulai serak. Pandanganku tetaplah terasa satu penglihatan. Mas Ruji mengusap punggungku. "Mas, aku tidak bisa melihat. Aku kenapa, Dok? Aku kenapa, Sus?" Aku meraung hingga membuat pasien-pasien lainnya menatap ke arahku. "Kamu buta, Dik." Mas Ruji memelukku. "Hah, aku buta?" Air mataku menetes sebelah. Tentu hanya sebelah mata. Benar-benar satu mata. Karena mataku telah buta. Kami terpaksa mengoperasi mata Ibu Sumina karena bola matanya pecah akibat mata pisau cangkul yang menusuk terlalu dalam hingga benar-benar merusak bola mata dan menyebabkan kebutaan, terang si dokter. Aku lemas mendengar keterangan dari dokter. Ini semua gara-gara si Bagas. Dia seharusnya yang mendapatkan kebutaan ini. Aku menangis tergugu di dalam pelukan Mas Ruji. Aku harus membuatnya membayar atas semua penderitaanku. Lihat saja jika aku pulang nanti, akan kuberi perhitungan. Akan kubuat dia lebih gila biar Bagas tahu rasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah aku termasuk ibu yang jahat? Lihatlah besok, aku akan memberinya pelajaran. Singkat waktu, pukul 9 pagi, aku dan Mas Ruji sudah sampai di rumah. Para tetangga menanti dan menyambut kedatangan kami. Tak sedikit dari mereka membawakan makanan dan juga sedikit uang. Tentunya sebagai bentuk prihatin terhadap kondisi mengenaskan yang aku alami beberapa minggu lalu. Turut serta kedua anak Mas Ruji yang datang ke rumahku. Aku masih syok dengan apa yang aku alami. Tak banyak cerita tentang kejadian itu. Percuma, air matalah yang berbicara mewakili perasaanku. Tenggorokanku ini rasanya sangat mencekik, bibir keluh dan tertahan, sulit untuk menceritakan semua. Dan pukul 2 siang, 2 polisi PJR datang membawa Bagas yang diikat tangannya. Dia persis hewan peliharaan. Itu hal pantas bagi Bagas, agar tidak membahayakan orang lain. Bagas menatap ke arahku dan Mas Ruji dengan tatapan nyalang. Sorot mata yang tajam bagai harimau ingin menerkam binatang buruannya. 2 PJR tersebut menyerahkan Bagas kepada kami. Mereka menyarankan untuk segera mengobatinya sebelum bertambah parah. Aku hanya mengangguk tanda menyetujuinya. Padahal dalam hati kecilku menolak mentah-mentah saran mereka. Untuk apa kan? Lagian ya, uang yang kami tabung sudah terpakai untuk pengobatan dan operasi mata kiriku. Ini semua gara-gara Bagas. Jadi untuk apa dia sembuh? Bisa saja dia ini pura-pura gila kan? Mas Ruji dengan berat hati mengurung dan mengikat Bagas agar tidak membahayakan kami. "Untuk sementara kamu bapak ikat dan dikurung dulu ya, Le." Mas Ruji mengusap kepala Bagas penuh kasih sayang. Kali ini, Bagas tidak menolak disentuh Mas Ruji. Biasanya dia akan mengamuk seperti induk kucing yang tidak terima anaknya diganggu. Aku ikut mengantar Bagas ke dalam rumah sebelah, berjaga jarak dengan si Bagas. Sepertinya Bagas pelingsatan mau menyerangku. Tangannya ingin menjangkau tanganku. Beruntung rantai yang diikat ke tiang sangatlah begitu pendek. Mas Ruji kemudian kembali pulang mengambil sepiring makanan dan sebotol minuman. Tinggallah aku berdua dengan Bagas di rumah ini. "Gara-gara kowe, mataku jadi buta," herdiku padanya. Pipinya yang kusam, aku hadiahkan sebuah tamparan keras padanya. Menumpahkan kekesalan di dadaku. 2 minggu lalu, Bagas berlagak seperti malaikat pencabut nyawa, membuatku lari ketakutan dan hampir mati di tangannya. "Dasar bocah goblok!" Aku belum puas memakinya, menendangnya hingga dia terlentang di lantai. "Astagfirullah, Dek," pekik Mas Ruji dari luar. Aksiku tertangkap basah olehnya. Mas Ruji menarikku menjauh dari Bagas. "Jangan gila, Dek. Apa-apaan kamu, ah?" Mas Ruji mencekal lenganku. "Biar tahu rasanya apa yang aku rasakan kemarin, Mas. Aku hampir mati di tangannya. Apa aku salah memberinya pelajaran?" Aku membentaknya tidak terima.
Kamu jangan bersikap gila, Dek. Ingat, kamu waras. Kalau kamu melayaninya, itu sama saja sama-sama gilanya. Percuma memukuli Bagas. Bagas hilang akalnya. Astagfirullah, Dek. Mas Ruji tak melanjutkan kalimatnya. Dia meletakkan piring berisi nasi dan lauk untuk si Bagas. Bagas menangis dan meringis kesakitan memegangi perutnya. Itu belum sebanding dengan apa yang aku alami. Harusnya aku buat dia menderita lebih pedih lagi. Dia yang membuat mataku begini, Mas. Apa Mas mau buta kayak aku juga? Mas Ruji hanya diam saja. Mas Ruji menghampiriku. Dia memelukku erat. Begitulah caranya mendinginkan suasana. Kamu kan sudah Mas beritahu berulang kali. Ajak Bagas untuk berobat. Pakai uang simpanan kita. Uang bisa dicari lagi. Tapi kalau soal anak, soal kesehatannya, apalagi sampai mental dan kejiwaannya terganggu, sadarlah, Dek. Bagas butuh pengobatan biar sehat kembali akalnya. Aku membuang muka. Rasanya dadaku ingin meledak menumpahkan lahar panas yang kian meletup-letup. Sudah berapa kali aku bilang, Bagas itu tidak gila, dia hanya acting. Bagas tidak gila, Mas. Dia hanya pura-pura. Kata gila sengaja aku tekankan biar Mas Ruji mengerti. Namun sampai saat ini, laki-laki yang menikahiku hampir 3 tahun ini belum juga sadar bahwa Bagas tidak gila. Kalau tidak gila apa namanya? Kamu tak ingat Bagas berbuat apa kemarin kepadamu, ha? Mas Ruji meninggikan suaranya. Dada bidangnya terlihat naik turun mengatur ritme jantungnya. Aku kalah telak. Benar kata Mas Ruji, kalau Bagas tidak gila, tidak mungkinkan dia sampai mencangkul mataku. Di sisi lain, aku juga ragu kalau Bagas gila. Apa sih penyebabnya? Toh Cempaka sudah bersuami dan sebentar lagi memiliki anak. Harusnya dia sudah berhenti untuk pura-pura gila. Tahu decakku kala itu. Sekarang kita rawat dulu Bagas sama-sama. Nanti kalau ada uang kita bawa ke rumah sakit jiwa. Ucapan Mas Ruji membuatku murka. Berapa kali ku bilang Bagas tidak gila. Dia itu hanya pura-pura. Dia tidak gila. Dia itu pura-pura. Lebih baik buang saja dia ke kota lain agar tidak menyusahkan. Aku tersenyum sinis menatap Bagas yang masih dalam kondisi meringkuk. Astagfirullah, Dek. Kamu kok ngomong begitu sih? Mas Ruji memelototiku. Kita rawat dia sama-sama, ujar Mas Ruji lagi. Apa? Dirawat sama-sama? Aku gak salah dengar, Mas. Mas, dengar ya, merawat dia itu capek. Aku muak harus membersihkan kotorannya. Aku capek, Mas. Pertahananku jebol, lelah berdebat dengannya, tidak ada habis-habisnya. Tapi, Dek, halah, kamu sama Bagas sama-sama gilanya. Sama-sama bikin aku gila. Puas kamu. Aku melengus pergi, tidak aku hiraukan Mas Ruji memanggil namaku. Singkat cerita, aku melihat wajah yang tak sempurna lagi di depan cermin yang terbelah menjadi dua, mengusap kelopak mata yang tidak pernah lagi terbuka. Aku buta. Wanita tua ini tidak memiliki kesempurnaan untuk melihat lagi. Penglihatannya direnggut anaknya sendiri. Wah, malangnya nasibmu, Sumina. Lihat diri ini, betapa malangnya nasibku. Di usia yang masih senja, sudah tak jelas melihat, malah ditambah hilangnya bola mata, gara-gara dicangkul. Gara-gara Bagas, aku kembali dari nol lagi menabung untuk umroh. Harusnya sisa beberapa langkah, malah kandas begitu saja. Hatiku tiada berhenti untuk merutukinya. Seiring berjalannya waktu, aku pun mulai menerima keadaan yang menimpaku. Tak sedikit orang mencibir dan mengejek. Kasihan ya, sudah tua disusahkan anaknya yang gila. Banyak orang yang bilang Bagas gila bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Gak nurut dibilangin, akhirnya dicangkulkan matanya. Itu salahnya sendiri sih. Semua cemoohan aku anggap angin lalu. Mereka tak merasakan susahnya menjadi aku. Taunya hanya yang jelek-jeleknya saja. Bagas tak kunjung sembuh hingga memasuki tahun 2006. Kondisinya semakin parah. Sepanjang hidupnya dalam kurungan dan jeratan rantai di tangan atau di lehernya. Hasil panen tidak melimpah seperti dulu. Tenaga Mas Ruji sudah tak sekuat dulu. Hasil dari tani habis untuk makan dan keperluan sehari-hari. Namun aku tak berlarut dalam kesedihan karena himpitan ekonomi. Rezeki tak diduga-duga datang menghampiri kami. Ada satu keluarga yang mencari kontrakan untuk mereka tempati.
Aku langsung mengambil kesempatan emas ini. Aku membawa Bagas untuk tinggal satu rumah. Dan rumah yang tempat biasa Bagas dikurung, aku sewakan. Membersihkan dan melengkapi fasilitas rumah ini supaya penyewa rumah betah tinggal di situ dan tinggal lama agar pemasukanku bertambah. Awalnya Mas Ruji keberatan, takut Bagas mengamuk lagi. Aku pun sudah meyakinkan pada Mas Ruji bahwa Bagas baik-baik saja. Tidak akan terjadi apa-apa selama Bagas diikat. Mas Ruji pun akhirnya setuju. Akhirnya Bagas pun tinggal bersama kami dalam satu rumah. Kami meningkatkan kesabaran lagi sebab caci maki dan umpatan dari mulut Bagas memekik telinga. "Dek, biarkan Bagas di dalam, jangan dikurung di luar," ucap Mas Ruji yang sambil mengasah parang yang akan dibawa ke ladang. "Biarkan saja Mas, di luar aman asalkan tidak kepanasan dan kehujanan," kataku dari dalam dapur. "Kasihan deh, sekali-kali biarkan dia bebas, biar mentalnya tidak semakin parah," ucap Mas Ruji lagi. Aku keberatan, sangat keberatan. Apalagi di dalam banyak barang-barang yang bisa saja membahayakan dirinya atau kami berdua. "Mas lepas ya kurungannya, diikat di tiang dekat dapur saja. Nanti Mas yang akan mengurungnya lagi," tawar Mas Ruji. Aku pun menghela napas panjang. "Ya sudah sana." Mas Ruji membasuh tangannya dan memasukkan parang ke dalam sarung pembungkus parang. Dia pun menggantungnya di dinding luar bilik dapur. Mas Ruji membuka gembok kurungan ukuran 2x2 cm itu, membawa Bagas masuk ke dalam kamar mandi, lalu membersihkan Bagas terlebih dahulu dan menggantikan pakaiannya. Kemudian Bagas dia dudukan di dekat tiang. Namun Mas Ruji lupa meletakkan rantai yang biasa dipakai mengikat Bagas, hingga Bagas pun tiba-tiba menerjang tubuh suamiku. "Bagas, lepaskan Le!" teriak Mas Ruji. Bagas mencekik leher suamiku. Posisi Mas Ruji di bawah. Bagas brutal. Dia mengentakkan bokongnya di atas perut Mas Ruji dengan sangat kuat. Kedua tangannya mencekik Mas Ruji. Aku yang sedang mengiris bawang sontak menghambur ke arahnya. "Bagas, ya Allah!" jeritku kala itu. Aku memukul punggungnya, namun Bagas tak merubah niat dan posisinya. Dia terus saja mencekik Mas Ruji hingga kesulitan bernapas. Aku yang bingung, langsung berteriak meminta tolong. Aku berlari berhamburan ke arah rumah tetangga. Beberapa orang pun berdatangan, membantu memisahkan Bagas. Tenaganya cukup kuat, dia terus saja mencekik, melingkarkan kedua kakinya di pinggang Mas Ruji. "Mati koi, mati!" ucap Bagas dengan beringas sembari kepalanya bergoyang-goyang. "Astagfirullah Le, sadar Le." Wajah Mas Ruji memerah, sekuat tenaga tangannya menahan cekikan dari Bagas. Udara di tenggorokannya mulai sulit keluar. Mas Ruji kesulitan bernapas, dia megap-megap seperti ikan. Kemudian Bagas dipegang dua orang tetangga, bajunya ditarik hingga robek. Mas Ruji mendapatkan kekuatan lalu mendorong Bagas sampai terjungkal hingga ke depan dapur tungku yang masih menyala. Dan tak jauh dari tungku ada sebotol minyak tanah. Bagas bangun sambil menyeringai. Dia melirik sebotol minyak tanah itu. Kami tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Dan benar dugaan kami, Bagas mengambil botol yang berisi minyak tanah itu, membuka tutupnya dan menuangkan minyak tanah tersebut dari tungku yang menyala dan menyiramkan ke arah Mas Ruji. "Astagfirullah Bagas!" teriak orang-orang. Mas Ruji menghindar dengan gesit. Bagas benar-benar gila, dia nekat ingin membakar kami. Beruntung bukan cairan bensin. Andai saja bensin, sudah pasti api dengan cepat menyambar Mas Ruji. "Padamkan apinya!" Dua tetanggaku memukulkan api dengan kain lap. Aku juga ikut memadamkan api yang ingin melalap isi dapurku. "Dasar wong edan!" aku memakinya dengan geram. Ketika kami sedang sibuk memadamkan api, Bagas hilang dari pandangan kami. "Bagas, kemana dia?" Mas Ruji berlari ke depan pintu. Dia pun keluar mengejar Bagas. "Dasar wong gendeng, mati saja sana, bisanya cuma nyusahin aja," gerutuku yang merasa kesal. Gara-gara Bagas, dapurku nyaris kebakaran, dan sekarang dia malah kabur. Kalau bisa jangan kembali atau ditemukan lagi, aku sudah muak dengannya. Dan Mas Ruji kenapa dia tidak ada kapok-kapoknya? Kenapa anak itu masih saja dicari? Tiba-tiba saja, tetangga berdatangan mendatangi rumahku.
Rupanya berita Bagas mencekik Mas Ruji tersebar sangat cepat. "Sudah ketemu Bagasnya?" tanya salah satu dari mereka pada suamiku. Suamiku terlihat lelah, wajahnya dipenuhi keringat. "Belum, entah lari kemana dia." Mas Ruji mengelap keringatnya dengan ujung kaosnya. Tubuhnya masih tercium aroma minyak tanah bekas disiram Bagas tadi. "Gak usah dicari Mas, biarkan saja. Anak itu bisanya cuma nyusahin." Aku membuka suara, ada rasa gregetan juga dengannya. Semua tetangga dan suamiku menatapku dengan heran. Apa ada yang aneh dengan ucapanku barusan? "Jangan begitu dek, biar Bagas seperti itu, dia masih tanggung jawabku." Mas Ruji mengibas-ngibaskan telapak tangannya ke wajah karena kegerahan. Aku berdiri di ambang pintu sambil berkacak pinggang. "Halah, buang-buang waktu saja. Kalau memang tidak mau diurus, ya biarkan saja. Dia jadi gelandangan kek, atau bahkan mati sekalian. Aku gak peduli. Untuk apa mengurusinya? Buang-buang tenaga saja." Ucapanku spontan membuat tetangga saling beradu pandang. "Astagfirullah Yusum, jangan seperti itu. Itu kan anak sampean, kasihan." Beberapa orang berusaha mengingatkanku. Namun aku tidak peduli. Buat apa? Toh Bagas bukan anak kecil lagi. Daripada aku pusing, lebih baik masuk ke dalam, meninggalkan mereka di luar. Percuma tidak ada yang mau mendengarkan omonganku. Tak perlulah memikirkan Bagas mau tinggal di mana, makan apa. Kalau memang dia beneran gila, dia bisa saja mencari makan di dalam bak-bak sampah. Apapun pasti akan dimakan. Namanya juga kan orang gila. Tetapi kalau Bagas pura-pura gila, dia akan menggunakan akalnya untuk berpikir mencari pekerjaan di jalanan, untuk bertahan hidup. Jadi untuk apa kita pusing? Singkat cerita, sudah 5 bulan Bagas tidak pulang atau tidak ditemukan. Entah kemana dia pergi, sama siapa dan tinggal di mana. Mas Ruji sudah berusaha mencarinya, walaupun hasilnya nol besar. Dia juga menyuruh teman-temannya untuk ikut mencari. Namun sama, hasilnya tidak ada. Aku rasa Bagas keluar daerah. Kalau begitu justru itu bagus bagiku. Mas Ruji jatuh sakit karena kelelahan. Sudah aku nasihati tapi dia tidak mendengarkan nasihatku. "Sudah, jangan dipikirkan Mas," ucapku sembari mengompresnya. Suhu badannya tinggi, semalaman dia demam. "Dek, meskipun dia bukan darah dagingku, tapi aku juga bertanggung jawab atas hidupnya, Dek." Mas Ruji berkata lirih, tubuhnya lemah sekali. Gara-gara Bagas, Mas Ruji jatuh sakit tidak kunjung sembuh. Hal ini membuat tabunganku menipis, dan lagi-lagi gagal pergi umroh. Siang dan malam Mas Ruji memikirkan keberadaan Bagas. Bukannya aku tidak memikirkannya juga, hanya saja untuk apa? Kalau memang anaknya susah ya biarkan sajalah, kenapa ribet banget? Bagas tak kunjung ditemukan ataupun pulang. Hingga memasuki bulan suci Ramadan, aku dan Mas Ruji melewatinya dengan bersuka cita, tanpa Bagas di antara kami. Karena dulu ketika Bagas masih normal, biasanya ketika di bulan Ramadan, "Bu, Bagas bantu bikin takjil ya, Bagas cari buah pepaya," ucap Bagas. Bagas memanglah tak tampan, tapi cukup membuat wanita tergoda padanya. Banyak yang jatuh hati, namun Bagas menolak karena tak mudah baginya membuka hati untuk gadis-gadis di desa ini setelah ditinggal Dewi, almarhumah tunangannya. Jika Ramadan tiba, Bagas mengisi waktunya dengan tadarusan baik di rumah maupun di masjid. Suaranya bagus sampai-sampai aku ikut dipuji para tetangga. Ketika sekolah MTS, Bagas selalu ikut lomba MTQ. Tak jarang dia membawa pulang piala. Dia juga rajin membangunkan tetangga untuk makan sahur melalui pengeras suara di masjid. Dia adalah pemuda yang aktif dalam kegiatan bakti sosial. Sebagai seorang ibu, aku merasa bangga. Namaku ikut terangkat dan harum olehnya. Namun, tahun ini suasana puasa terasa berbeda. Ada yang kurang rasanya. Bagas, meskipun tahun sebelumnya pun tidak ada Bagas, akan tetapi kali ini aku merindukannya, merindukan kehadiran Bagas. Di mana sekarang dia? Lebaran hampir tiba, kenapa Bagas tidak pulang juga? Singkatnya puasa tersisa hari ini, Bagas tak juga kembali. Kadang aku menunggunya di depan pintu, siapa tahu ada yang mengantarkannya atau dia datang sendiri. "Pulang nak, ibu merindukanmu."
Aku usap air mata yang mengalir di pipiku. "Kau nangis, Dek?" Suara Mas Ruji mengagetkan lamunanku. Mas Ruji merengkuh tubuhku ke dalam dadanya. Lelaki ini bisa saja menghangatkan suasana. "Nanti malam sudah mulai takbiran, Bagas tidak pulang juga," keluh Mas Ruji. Aku menghela napas sambil melipat ketupat. Perasaanku juga menjadi aneh, tidak seperti biasanya merindukan si Bagas. Singkat waktu, Selasa 24 Oktober 2006, suasana takbiran. Aku dan Mas Ruji masih menunggu kedatangan si Bagas. Namun hingga lebaran ke-7, dia tidak datang juga. Mau kemana lagi kami mencarinya? Semua tempat sudah kami datangi, tapi Bagas tidak ditemukan. Aku dan Mas Ruji duduk di depan teras. Kami sama-sama termangu sambil menatap jalan raya. Karena biasanya Bagas datang dari depan sana. Tiba-tiba muncul Budaya lari tergopoh-gopoh menuju rumahku. Wanita bertubuh besar itu nampak kesulitan berlari. Yusum, Yusum!" teriaknya, napasnya terengah-engah. "Ono apa toh?" tanyaku penasaran. Aku menarik tangan Budaya supaya dia duduk terlebih dahulu. Mas Ruji menyodorkan minuman kemasan gelas plastik. "Aku lihat Bagas," serunya pada kami. Aku dan Mas Ruji terperangah. "Di mana dia sekarang?" Mas Ruji bersiap-siap. Dia berdiri menanti jawaban Budaya tidak sabaran. "Di pasar Pundu, dia diikat karena membahayakan orang yang lewat di situ." Alhamdulillah, Bagas sudah ditemukan. Aku bisa hidup dengan tenang. "Terima kasih, Bu. Kami akan menjemputnya." Setelahnya Budaya pun kemudian pergi. "Mas, aku ikut ya." Aku berdiri di ambang pintu kamar melihat Mas Ruji yang sedang berganti pakaian. "Tidak perlu, kamu di rumah saja. Takutnya Bagas semakin mengamuk. Biar aku dan teman-teman yang akan menjemputnya sekaligus membawanya ke rumah sakit jiwa." Penuturan Mas Ruji sukses membuatku melotot dengan sempurna. "Apa, Mas?" "Iya, aku akan membawanya berobat. Kasihan dia, biar cepat sembuh, Dek," balasnya lagi. "Tidak, aku tidak setuju." Aku menolak idenya sambil bersedekap. Enak saja Mas Ruji mau membawa Bagas ke sana. "Kenapa, Dek?" tanya Mas Ruji. Mimik wajahnya mulai berubah. "Jangan asal bawa, Mas. Memangnya tidak pakai uang. Enak aja main bawa-bawa." Mas Ruji menatapku semakin tajam. "Astagfirullah, Dek. Uang yang kita tabung pakailah dulu untuk berobat Bagas. Kan bisa kita cari lagi." "Aku tidak setuju." Sergaku memotong ucapannya. "Mas pikir kerja itu tidak capek? Lama loh Mas menabung uangnya. Kalau dipakai terus, kapan kita pergi umrohnya? Bawa saja dia di rumah supaya tidak kabur. Buatkan dia kerangkeng," tuturku pada Mas Ruji. Dada bidang yang ada di hadapanku semakin terlihat naik turun mengatur napasnya. Rahang tegas itu pun terlihat mengeras dan kaku. "Baik, aku tidak mau lagi mengurus Bagas." Mas Ruji mengangkat kedua tangannya ke atas, kemudian dia pun keluar dari kamar. "Loh, Mas?" Aku menjadi bingung. Apa maksudnya? "Biarkan Bagas mati di jalan. Aku tidak peduli. Aku sudah capek berdebat denganmu. Kamu kan seorang ibu, kenapa sedikit pun tidak memiliki hati?" Aku menelan ludah getir. Ucapan Mas Ruji seperti menamparku dengan kuat. "Terus Bagas siapa yang menjemput?" tanyaku. Aku menunduk malu. Tubuh ini mendadak gemetaran. Satu mataku mulai tertutupi dengan embun. "Itu urusanmu, Sumina." Aku mendongak menatapnya. Jika dia menyebut namaku, berarti dia benar marah besar. Mas Ruji melenggangkan kakinya. Dia meraih parang dan keluar dari pintu dapur. Aku mengusap wajahku dengan kasar, mengempaskan bobotku di atas sofa. Kepalaku berdenyut nyeri seperti mau pecah. "Aku akan mengatasinya tanpamu, Mas." Aku gegas berdiri dan bersiap-siap menyebut Bagas. Tentu aku tak melakukannya seorang diri. Lihat saja, Bagas akan aku bawa kembali ke rumah ini. Tak perlu dibawa ke rumah sakit jiwa. Buang-buang uang saja. Singkat waktu, aku dan 2 polisi PJR meluncur ke tempat yang dikatakan Budaya. Aku meminta bantuan pada polisi yang dulu mengantarkan Bagas ke rumah.
25 menit kemudian kami pun sampai di pasar mencari keberadaan Bagas. Setelah bertanya kepada orang-orang di pasar, akhirnya kami pun menemukan Bagas. Ya Allah Bagas, bikin malu saja, pekiku sambil mengelus dada. Rasanya sudah tidak sabar memberikan Bagas pelajaran. Namun aku menahan diri agar tidak terpancing emosi, malu jika dilihat banyak orang. Kondisi Bagas sangat memprihatinkan, hanya mengenakan celana dalam, satu tangannya diikat di tiang listrik, rambutnya gondrong acak-acakan, warna kulit dekil dan juga menghitam. Aroma tubuhnya membuatku mau muntah saja. Apa kowe? Herdik Bagas, kakinya menendang-nendang. Lungo kowe, usirnya ke arahku. Pak Bambang dan Pak Tatang memiliki ide cara membawa si Bagas. Mereka menutupi kepala Bagas dengan kaos untuk mengurangi amukan si Bagas. Tentunya agar Bagas tidak melihatku. Entah mengapa Bagas ingin menyerangku. Tangan Bagas kemudian diikat, lalu dinaikkan ke mobil bak terbuka milik polisi PJR.